Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ainurul Fauzia. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Surya Global Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat organ reproduksi pada manusia. Tentunya mengenai wanita dan juga laki-laki. Jadi reproduksi sendiri adalah proses perkembangbiakan individu yang menghasilkan individu baru. Jadi di setiap wanita maupun pria memiliki organ bagian luar ataupun bagian dalam, atau disebut sebagai organ eksternal dan juga organ internal. Nah, pada bagian dalam atau bagian internal reproduksi wanita, yang pertama itu ada mulut rahim, yang kedua adalah rahim atau disebut sebagai serviks, yang ketiga ada uterus di mana tempat terjadinya pembuahan, yang keempat ada tuba falopi, tempat pertemuan antara sel sperma dan sel telur, dan yang terakhir itu ada ovarium, tempat memproduksi sel telur. Begitu teman-teman. Nah, bagian eksternal sendiri di wanita ada labia minora, labia mayora, dan juga mon pubis atau juga bulu pada kemaluan. Nah, selanjutnya kita memasuki organ reproduksi pria, di mana organ reproduksi pria sendiri dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama bagian luar dan ada bagian dalam. Di bagian luar sendiri itu ada penis dan skrotum. Penis itu adalah organ reproduksi yang digunakan pada saat hubungan seksual. Sedangkan skrotum itu adalah tempatnya testis gitu. Selain sebagai tempatnya testis, skrotum juga memiliki fungsi lain, yaitu mengatur suhu testis. Nah, selanjutnya di organ reproduksi pria itu ada testis. Testis itu memiliki fungsi, yaitu untuk memproduksi sperma dan juga memproduksi hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis digunakan sebagai tempat pematangan sperma. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens itu sebagai tempat jalannya atau transportasi sperma. Selanjutnya ada 3 kelenjar, yang duanya adalah vesicula seminaris yang berfungsi sebagai penghasil energi bagi sperma, yang satunya adalah kelenjar prostat yang berfungsi sebagai penghasil cairan yang mengandung asam sitrat, dan yang terakhir itu ada kandung kemih sebagai tempat menampungnya urin pada organ reproduksi pria. Nah, dalam sistem reproduksi sendiri itu ada proses spermatogenesis dan proses oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Nah, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang berada di tubulus seminiferus yang menjulur mengelilingi testis. Nah, pada proses ini dimulai dari spermatogenium atau induknya sperma yang mengalami pembelahan dan juga akan menghasilkan spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid. Dalam tahapan spermatid, sperma ini akan mengalami pematangan atau diferensiasi sehingga menghasilkan sperma atau disebut sebagai spermatozoa. Jadi dapat disimpulkan satu spermatogenium nanti akan menghasilkan 4 spermatozoa. Dalam sperma sendiri itu memiliki struktur bagian-bagian. Yang pertama ada akrosom, nukleus, mitokondria, dan juga membran plasma. Sekarang kita masuk ke oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi di ovarium. Pada proses ini diawali dari oogenium yang mengalami pembelahan secara mitosis dan akan menghasilkan oosit primer. Oosit primer akan mengalami pembelahan lagi sehingga menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder juga dia akan mengalami pembelahan dan akan menghasilkan ovum. Pada proses reproduksi sendiri tentunya manusia tidak akan terlepas dari namanya fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur yang diawali dari
sperma masuk ke dalam rahim, dia juga menuju ke tuba falopi. Nah, di sana ovarium juga akan mengeluarkan oosit sekunder atau disebut sebagai sel telur, sehingga mereka bertemu di tuba falopi dan menghasilkan sel tunggal pada hari pertama. Selanjutnya pada hari kedua dia akan berubah menjadi 2 sel, pada hari ketiga dia akan berubah menjadi 4 sel, pada hari keempat dia akan berubah menjadi 16 sel, dan hari kelima dia akan berubah menjadi zigot timbul atau blastokista awal. Selanjutnya pada hari ke-6 sampai ke-7 zigot tersebut akan menempel pada dinding rahim. Nah, proses menempelnya zigot pada dinding rahim ini disebut atau dinamakan sebagai proses implantasi, yaitu wanita dikatakan sedang mengalami kehamilan. Adapun apabila tidak terjadi fertilisasi, maka zigot tersebut akan mengalami peluruhan atau disebut sebagai menstruasi. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa sperma yang berhasil masuk ke dalam sel telur itu hanya bagian kepalanya saja, tidak dengan ekornya. Dia berhasil menembus zona felusida. Nah, selanjutnya kita memasuki siklus menstruasi. Sebelumnya, menstruasi sendiri itu apa sih? Nah, menstruasi itu adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang tidak dibuahi, sehingga dia akan mengalami peluruhan yang dimana di dalamnya terdapat darah, cairan, dan juga jaringan epitel. Nah, siklus menstruasi itu terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, kedua fase praovulasi, ketiga fase ovulasi, dan keempat fase pasca ovulasi. Dalam fase menstruasi diawali dari tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut menurun sehingga menyebabkan terjadinya peluruhan pada endometrium atau disebut sebagai menstruasi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan janin, di mana di pertumbuhan dan perkembangan janin ini ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Di trimester pertama ini biasanya wanita hamil atau ibu hamil itu dikatakan hamil pada usia 3 minggu. Nah, pada usia 3 minggu ini sudah mulai muncul atau sel telur itu sudah mulai membentuk kantong yang berisi embrio atau calon janin. Terus peredaran darah sudah dimulai dan sel-sel yang lainnya sudah mulai berkembang. Dan jantung janin sudah bisa berdetak selama 65 kali per menitnya. Pada minggu kelima dan minggu keenam, wajah dan lingkaran-lingkarannya sudah mulai terlihat, seperti lingkaran mata, hidung, mulut, telinga janin sudah mulai terbentuk, dan janin ini sudah mulai terlihat seperti huruf C. Pada minggu ketujuh, tangan dan kaki sudah mulai terbentuk, dan ukuran rahim sudah mulai besar, atau dikatakan 2 kali lipat lebih besar. Pada minggu ke-8 sampai minggu ke-10, organ dan struktur janin berukuran 3 cm. Pada minggu ke-11 sampai minggu ke-13, otak bayi sudah mulai berkembang dengan pesat. Jari-jari sudah mulai bisa mengepal dan juga ginjal sudah bisa mengeluarkan urinnya. Juga alat kelamin pada janin sudah mulai terbentuk. Nah, bayi di sini sudah berukuran 8 cm. Oke, sekarang kita masuki ke trimester kedua, di mana tulang dan tengkorak janin atau bayi tersebut sudah mengalami pengerasan dan kemampuan mendengar bayi juga meningkat, di mana trimester pertama diawali pada minggu ke-14 sampai minggu ke-18. Indera perasa bayi sudah mulai terbentuk dan bayi sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Nah, pada minggu ke-19 sampai pada minggu ke-29, bayi sudah mulai bisa menghirup. Terus berat badan bayi sudah bertambah karena ada tambahan lemak juga. Nah, di sini bayi tersebut sudah bisa memproduksi dan juga bisa menelan kotorannya. Di sini bayi juga sudah mulai terlihat seperti manusia kecil.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke trimester ketiga, di mana trimester ketiga ini diawali pada minggu ke-30 sampai pada minggu ke-42. Berat badan bayi sudah mencapai 3 kg, sedangkan panjangnya 48 cm. Pada minggu ke-30 sampai minggu ke-35, tendangan bayi semakin kuat dan ibu sering mengalami kontraksi palsu. Sedangkan pada minggu ke-36 sampai minggu ke-41, ibu sering mengalami keputihan dan kontraksi, dan juga kepala bayi sudah mulai berpindah-pindah dan mulai masuk ke daerah panggul, dan terjadilah proses persalinan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap persalinan. Apa itu persalinan? Persalinan adalah proses keluarnya bayi, plasenta, dan selaput ketuban dari uterus ibu. Persalinan dikatakan normal apabila sudah mencapai usia kehamilan sekitar 37 sampai 41 minggu dan tidak disertai dengan kesulitan-kesulitan pada masa kehamilan. Nah, dalam persalinan sendiri terbagi menjadi 4 tahap atau disebut dengan 4 kala. Kala pertama disebut sebagai kala pembukaan, kala kedua disebut kala pengeluaran janin, kala ketiga disebut kala pengeluaran plasenta, dan kala keempat disebut kala pengawasan. Kala pertama atau kala pembukaan yaitu serviks mulai membuka dari 0 sampai 10 cm. Nah, kala pembuka ini dibagi menjadi 2 fase. Ada fase laten dan juga fase aktif. Fase laten pembukaannya mulai berlangsung selama 7 sampai 8 jam dan pembukaannya 3 sampai 4 cm. Nah, fase aktif yaitu pembukaan serviks dari 4 cm sampai 10 cm. Fase aktif sendiri dibagi menjadi 3 subfase. Ada fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Setiap fase ini berlangsung selama 2 jam. Namun, fase akselerasi pembukaannya mencapai 4 cm, sedangkan fase dilatasi maksimal berlangsung cepat sampai pada 9 cm, dan yang terakhir yaitu fase deselerasi mencapai pembukaan 10 atau disebut pembukaan lengkap. Kala kedua atau kala pengeluaran janin. Nah, persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap dan diakhiri dengan tandanya bayi lahir atau keluarnya bayi. Nah, pada primipara berlangsung selama 2 jam, sedangkan pada multipara berlangsung selama 1 jam. Kala ketiga atau disebut kala pengeluaran plasenta. Nah, dimulai dari setelah keluarnya bayi sampai pada akhir, yaitu keluarnya plasenta. Nah, proses ini terjadi selama 5 menit sampai 30 menit. Nah, kala yang keempat yaitu kala pengawasan yang dimulai dari setelah lahirnya plasenta dan selama berlangsung 2 jam setelah proses tersebut. Apa aja sih yang dilakukan pada fase pengawasan? Nah, yang pertama, tingkat kesadaran, tekanan darah, nadi, pernafasan, kontraksi uterus, dan juga pendarahan. Apakah pendarahan itu normal apa tidak? Nah, pendarahan normal itu dikatakan apabila darahnya mencapai 400 sampai 500 cc. Nah, sekarang kita memasuki ke tahapan fisiologi laktasi. Karena seorang ibu apabila dia setelah melahirkan, dia tidak akan terlepas dari tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya ini adalah tahapan laktasi atau disebut tahapan menyusui, di mana dimulai dari hisapan mulut bayi yang menempel atau masuk ke puting payudara ibu, dan dia akan merangsang ke kelenjar hipofisis anterior sehingga akan memproduksi hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin itu akan berfungsi untuk mengendalikan pengeluaran air susu ibu. Selanjutnya kita masuk ke refleks ejaksi susu, di mana hisapan mulut pada puting ibu ini akan merangsang kelenjar hipofisis posterior dan akan menghasilkan hormon oksitosin. Di bawah pengaruh oksitosin, sel-sel yang berada di daerah alveoli ini akan berkontraksi, yaitu akan mengeluarkan susu ke dalam mulut bayi melalui sistem duktus.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tentang anatomi payudara. Di sana ada otot yang berfungsi untuk menarik payudara agar tidak kendor. Ada jaringan lemak yang berfungsi untuk mempengaruhi besar kecilnya payudara. Ada lobula atau kelenjar air susu yang berfungsi untuk menghasilkan air susu ibu. Selanjutnya ada areola yang berfungsi untuk melindungi puting dan kulit agar tidak lecet, dan yang terakhir ada puting susu. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.